Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ilyas Hidayatullah. Saya berasal dari kelompok 1 dan saya di sini berperan sebagai moderator. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk membuat presentasi kelompok yang dimana kelompok 1 ini akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu mengenai pesan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke presentasinya berikut. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Anggraini Putri. Saya akan menjelaskan mengenai tradisi semiotik, teori-teori sistem nonverbal. Akademisi komunikasi menganggap bahwa bahasa dan perilaku lebih sering tidak bekerja sama, sehingga teori-teori tanda nonverbal adalah elemen penting dalam tradisi semiotik ini. Istilah komunikasi nonverbal telah diterapkan untuk menyusun berbagai peristiwa yang membingungkan, dari masalah wilayah binatang sampai masalah peraturan diplomat. Kode nonverbal adalah kumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti. Judy Burgon menggolongkan sistem kode nonverbal seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat. Pertama, kode nonverbal cenderung analog daripada digital. Fitur kedua yang banyak ditemukan tetapi tidak semua dalam kode nonverbal adalah kemiripan atau biasa disebut iconicity. Kode ikonis ini menyerupai benda yang telah disimbolkan. Ketiga, kode nonverbal tertentu kelihatannya memunculkan makna universal. Keempat, kode nonverbal memungkinkan adanya transmisi berkesinambungan dalam beberapa pesan. Kelima, sinyal nonverbal sering menimbulkan sebuah respon otomatis menerobos lampu merah. Kode nonverbal memiliki dimensi semantik, sintaksis, pragmatik. Semantik mengacu pada makna dari sebuah tanda. Sintaksis mengacu pada metode bagaimana tanda-tanda tersebut disusun ke dalam sistem dengan tanda lainnya. Pragmatik mengacu pada pengaruh atau perilaku yang dimunculkan oleh sebuah tanda atau sekelompok tanda, seperti ketika tanda setan dianggap sebuah lelucon daripada sebuah penghinaan. Di sini ada contoh teori sistem nonverbal. Yang ke-1, menganggukkan kepala berarti setuju dan menggelengkan kepala berarti tidak setuju. Kedua, melambaikan tangan kepada orang lain yang berarti seseorang tersebut sedang memanggilnya untuk datang kemari. 3, menunjukkan jari kepada orang lain diikuti dengan muka berwarna merah berarti ia sedang marah. 4, gambar pria dan wanita di sebuah toilet berarti seseorang boleh masuk sesuai dengan jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zahran Rafizal Bahtar dengan nomor NPM 41153002101093. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori identifikasi menurut Kenneth Burke, yaitu tradisi sosiokultural. Karya Shirley membantu kita memahami pelaku komunikasi menempatkan pada makna aksi berbicara. Tetapi apa sebenarnya yang aksi berbicara lakukan untuk membantu pelaku komunikasi menjembatani perbedaan di antara mereka? Karya Kenneth Burke membantu kita menjawab pertanyaan ini. Kenneth Burke adalah ahli teori simbol yang terbesar. Ia menulis selama lebih dari 50 tahun dan teorinya adalah salah satu dari teori-teori simbol yang komprehensif. Burke memulai dengan perbedaan tindakan dan gerakan. Tindakan terdiri atas perilaku sukarela dan bertujuan atau gerakan tidak bertujuan dan tidak mengandung makna. Burke memandang individu secara biologis dan neurologis. Dibedakan dengan penggunaan simbol perilaku atau kemampuan untuk bertindak. Pandangan Burke terhadap simbol sangat luas, termasuk sebuah aturan linguistik dan elemen-elemen nonverbal. Manusia menyaring kenyataan dengan tabir simbol. Burke menyetujui bahwa bahasa berfungsi sebagai kendaraan untuk tindakan karena kebutuhan sosial membutuhkan orang untuk bekerja sama dengan tindakannya, sehingga bahasa membentuk perilaku. Hal yang paling membingungkan dari Burke adalah ide bahwa seseorang dapat menyimbolkan simbol bahasa, seperti halnya pandangan Burke selalu bermuatan emosional. Bahasa bersifat selektif dan abstrak, serta fokus pada aspek realitas tertentu dalam keluasan aspek lainnya. Bahasa adalah ekonomis tetapi juga ambigu. Bahasa dapat menyatukan atau memisahkan kita, dan paradoks. Paradoks ini berperan penting dalam teori Burke. Ketika simbol menyatukan manusia ke dalam pemahaman secara lazim, identifikasi telah terjadi. Sebaliknya, pembagian atau pemisahan dapat juga terjadi, atau bahasa dapat mengangkat dan mengidentifikasi atau mengangkat pemisahan dan pembagian. Menurut Burke, ada 3 sumber identifikasi yang saling berkaitan. Yang ke-1, identifikasi materi. Yang kedua,
identifikasi idealitas. Yang ketiga, identifikasi formal. Identifikasi bukan sebuah atau maupun kejadian, tetapi menyangkut dengan derajat. Identifikasi bisa besar atau kecil, serta bisa meningkat atau menurun oleh tindakan pelaku komunikasi. Salah satu contoh tindakan menurut Burke yaitu saat kita menolong orang yang mengalami kecelakaan secara sukarela, atau selain itu juga ketika kita berada dalam taksi, kita hanya berdua dengan sopir taksi, ada kemungkinan kita merasa tidak nyaman karena makna yang kurang menyatu dengan sopir. Kesamaan adalah kesamaan salah satu di antara identifikasi yang tercipta di antara manusia dalam mode yang berputar. Bagaimana identifikasi meningkat, penyatuan makna meningkat, sehingga akan meningkatkan pemahaman. Dengan demikian, identifikasi dapat berarti ajakan dan penyampaian yang efektif atau menjadi akhir dari komunikasi itu sendiri. Identifikasi dapat disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi. Saya di sini akan menjelaskan tentang tradisi sosiopsikologis. Teori pengertian secara sematik. Penafsiran adalah sebuah istilah untuk bagaimana kita memahami pengalaman kita. Charles Auschwitz, seorang psikolog terkenal terkemuka pada tahun 1980-an, mengembangkan salah satu teori yang paling berpengaruh tentang makna. Teori Auschwitz berhubungan dengan cara-cara mempelajari makna dan bagaimana makna tersebut berhubungan dengan pemikiran dan perilaku. Sekarang dianggap sebagai sebuah karya. Teori Auschwitz ini adalah sebuah tempat yang berguna untuk memulai berpikir tentang bagaimana lawan bicara memahami pesan. Teori Auschwitz memulai dengan bagaimana individu belajar bahwa kita memberi respon terhadap rangsangan dalam lingkungan, membentuk sebuah hubungan rangsang respon. Auschwitz yakin bahwa asosiasi ini yang dipelajari dapat bertanggung jawab dalam pembentukan makna, yang merupakan sebuah respon mental yang internal terhadap rangsangan. Salah satu kontribusi besar Auschwitz adalah karyanya pada pengukuran makna. Ia mengembangkan perbedaan sematik, sebuah alat bantu pengukuran yang beranggapan bahwa pemaknaan seorang dapat diungkapkan dengan penggunaan kata-kata sifat. Kata-kata sifat ini disusun saling bertentangan seperti baik dan buruk, tinggi rendah, cepat dan lambat. Auschwitz selanjutnya menggunakan sebuah teknik statistika yang disebut analisis faktor untuk mengetahui dimensi dasar pemaknaan Anda. Bagi setiap tanda dikatakan terletak dalam sebuah ruang metaforis yang terdiri dari 3 dimensi utama: evaluasi, aktivitas, dan potensi. Tanda yang ada, mungkin sebuah kata atau konsep, menimbulkan sebuah reaksi dalam diri seorang, terdiri atas sebuah pemahaman tentang evaluasi yaitu baik dan buruk, aktivitas yaitu aktif atau non-aktif, dan potensi adalah kuat atau lemah. Contoh teori pengertian secara semantik. 1. Kata bisa dan dapat memiliki persamaan arti sama. 2. Hewan anjing dalam agama Islam sebagai hewan yang najis namun berbeda bagi agama yang lainnya. 3. Dalam bahasa Sunda, pipis memiliki makna kencing, sedangkan dalam bahasa Bali memiliki makna uang jajan. 4. Berbau memiliki makna mempunyai bau. Tradisi fenomenologis. Paul Ricoeur merupakan ahli teori tentang penafsiran yang sangat bergantung pada tradisi fenomenologis dan hermeneutika. Walaupun ia menyadari pentingnya kemampuan berbicara yang sebenarnya, yang paling penting bagi Ricoeur adalah naskah. Naskah tidak dapat ditafsirkan dengan cara yang sama seperti wacana langsung karena mereka ada dalam bentuk yang tetap. Kemampuan berbicara hanya bersifat sementara, tetapi naskah selalu hidup. Ricoeur menyebut pemisahan naskah dari situasi sebagai pembedaan, instansi, action. Naskah memiliki makna yang berbeda dari maksud penulis yang sebenarnya. Jadi maksud penulisnya tidak menentukan apa yang akan diambil makna naskah tersebut. Pemahaman khusus pembaca juga tidak membatasi apa yang naskah tersebut katakan sebenarnya. Ketika ditulis, naskah dapat dibaca oleh siapa saja yang dapat membaca, memberikan banyak kemungkinan pemaknaan. Dengan demikian, makna sebuah naskah mengacu pada keseluruhan pola yang terbentuk oleh sebuah penafsiran yang merupakan bagian dari pemaknaannya. Untuk menjawab hal ini,
Versi lingkaran hermeneutika record terdiri atas penjelasan dan pemahaman. Penjelasan bersifat empiris dan analitis, berlaku bagi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pola-pola diamati antara bagian tersebut. Dalam hermeneutika, seseorang melewati kedua proses tersebut, memisahkan naskah kepada bagian-bagian dan mencari pola-pola, selanjutnya kembali lagi dan secara subjektif menilai keseluruhan pemaknaannya. Ricord setuju bahwa ada hubungan yang intim antara naskah dan juru bahasa. Naskah berbicara dan mengubah juru bahasa. Jadi penafsiran mulai dengan pembedaan tetapi berakhir dengan pemberanian. Contoh teori dari Paul Ricord. Seseorang yang berpidato atau berorasi dengan membaca sebuah naskah maupun teks, namun apa yang disampaikan tidak terlalu terpaku dengan apa yang ada di dalam naskah. Tetapi pesan yang disampaikan tersebut sudah dicampur atau ditambahkan dengan penafsiran sendiri dari si pembaca pidato tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari presentasi video kami. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Peace out.